Puji Tuhan. Pagi ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita dengarkan dulu suara gembala. Judul suara gembala hari ini berkat Abraham. Ya. Saudara boleh lihat bersama-sama dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, ya, yang menjadi tema sepanjang bulan ini, dan nanti kita akan lihat ternyata ayat ini berbicara tentang berkat Abraham untuk kita. Yang sudah dapat katakan amin. Yohanes 15 ayat yang kedua, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama baca. Yuk, 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Nah, saudara lihat, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kata dipotongnya itu, ya, dalam bahasa aslinya bahasa Yunani, karena Alkitab kita ditulis dalam bahasa Yunani, itu dipakai kata airei. Airei itu artinya mengambil, mengangkat. Jadi kalau ranting itu dia jatuh ke tanah, ya, dia tidak bisa berbuah. Dia itu harus menggantung seperti di gambar, ya. Kalau dia menggantung begitu, maka ranting itu bisa berbuah. Nah, ada kalanya ranting itu dia menjalar ke tanah, saudara. Nggak bisa berbuah dia. Maka para petani anggur harus mengangkat dia. Nah, kata mengangkat itu dipakai kata airei. Tapi diterjemahkan di sini dipotongnya. Sama sebetulnya artinya ada banyak, ya, mengangkat atau dipotong. Nah, tapi kalau kita mengerti arti aslinya mengangkat, maka kita akan mengerti bahwa arti aire yang dipakai kata dipotong itu, mengangkat itu, maka itu adalah kesempatan Tuhan untuk memberi kesempatan bagi kita untuk berbuah. Kesempatan dari pengusaha, yaitu Bapak sebagai pengusaha kebun anggur, petani anggur itu mengangkat, dia punya ranting yang menjalar ke tanah, diangkat supaya kena matahari, supaya ada kesempatan dia berbuah. Itu artinya, ya. Jadi setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah, ya, tidak langsung dipotong, ya, tapi diangkat dulu, ya. Memang artinya seperti itu, dipotong itu harusnya diangkat, airei itu, ya, pakai kata airei, supaya ada kesempatan berbuah. Nah ini, maka Tuhan itu sangat panjang sabar. Dia memberi kesempatan kepada setiap kita untuk berbuah. Nah, kalau sudah diberi kesempatan tidak berbuah, ya, terus menerus diberi kesempatan Tuhan diangkat tidak berbuah, maka nanti di ayat yang ke-6 itu akan benar-benar dibuang. Nah, itu dia, saudara. Jadi ada kasih setia Tuhan. Maka tadi lagu berkata, kau setia, kau mulia, ya, lagu tadi, ya. Itu benar sekali bahwa Tuhan itu setia. Tuhan setia mengangkat saya, mengangkat Bapak Ibu, saudara semua untuk diangkat, begitu. Untuk diangkat, untuk mengutamakan Tuhan. Dalam hidupmu, engkau harus utamakan Tuhan. Yang terpenting, utamakan Tuhan. Yang terpenting bukan status WA-mu, WhatsApp grupmu, Instagrammu, bukan. Tapi bagaimana engkau ada dalam Tuhan. Yang terpenting itu bukan apa yang kau pakai hari ini ditaruh di status di WhatsApp dan di grup atau dimanapun, ya. Bukan itu, ya. Bukan tampilanmu yang paling penting, tapi bagaimana engkau berbuah dalam Tuhan. Nah, ini berbuah ini sangat penting, ya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Galatia, ya, pasal 3 ayat 14, ya. Maka di sana kita akan baca, ya, boleh ditampilkan Galatia pasal 3 ayat 14. Ya, ada ayatnya di situ. Mari kita lihat dan baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi pada waktu ranting itu jatuh di bawah tanah, maka petani itu mengangkat, ya. Nah, yang membuat itu, petani itu, Yesus Kristus. Dia buat itu, ya, diangkat itu, orang itu, supaya apa? Supaya
di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa lain itu siapa? Kita semua. Kita disebut bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang asli adalah bangsa Israel. Tapi karena kita punya iman kepada Yesus dan karena Yesus mengangkat kita, ya, mengangkat kita dari lumpur dosa, dari tanah, ya, dari bawah, dari bumi yang banyak sekali dosa itu, dia angkat kita dan dia buat kita supaya berkat Abraham itu sampai kepada kita. Dan dengan iman kita menerima roh. Nah, jadi berkat yang dijanjikan itu, berkat Abraham itu adalah roh, ya. Yang telah dijanjikan itu, roh itu berbicara Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah berkat Abraham yang luar biasa. Jadi artinya apa, saudara? Kita itu diangkat dari tanah, ya, dari lumpur dosa, diangkat ke level roh, levelnya Tuhan, begitu, levelnya Roh Kudus. Seperti ranting itu dia tidak bisa berbuah kalau dia di tanah, perlu diangkat supaya di atas tidak di bawah tanah, di atas dia di level udara begitu, supaya kena sinar matahari, ada space dia untuk menghasilkan buah. Demikian juga kita. Yesus angkat kita dari dosa, dari dunia ini, dia angkat kita supaya kita hidup di level roh, ya. Level roh artinya apa? Level bagaimana roh kita itu dikembangkan oleh Roh Kudus, dikuatkan oleh Roh Kudus, dengan dituntun oleh Roh Kudus, dibersihkan, ya, dibimbing setiap hari. Kita mendengar suara roh itu menuntun kita, mengajari kita, memberikan kepada kita firman, sehingga hidup kita itu berdasarkan Roh Kudus dan firman. Nah, ini sangat penting, ya, saudara, ya. Jadi orang kalau masih ada di bawah level roh, ya, level dunia, dia tidak bisa menerima berkat Abraham, ya. Nah, tadi kan dikatakan Yesus itu membuat berkat Abraham sampai kepada kita. Berkat Abraham apa saja? Berkat Abraham itu kalau kita baca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, itu ada 3. Yang pertama, keselamatan oleh iman. Abraham dibenarkan oleh iman, percaya, maka dia disebut bapa orang beriman. Maka kita semua pun dibenarkan oleh iman kepada Yesus. Itulah berkat Abraham. Yang kedua, dia akan menjadi berkat, ya, menjadi berkat oleh karena engkau, oleh karena namamu, maka berkat daripada engkau akan sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi Abraham itu menjadi berkat, ya, berkat. Nah, kalau dia menjadi berkat, berarti dia yang ketiga, dia punya berkat, ya. Jadi berkat Abraham dia punya, dibenarkan oleh iman, dia menjadi berkat dan dia mendapat berkat. Berkat itu, ya saudara, ya, tidak ada di mana-mana, tidak ada di bangsa-bangsa yang lain, tidak ada di agama manapun, tidak ada kata berkat itu, blessing, ya. Karena kata berkat itu hanya dari Allah yang memberkati, ya saudara, ya. Kata berkat yang sesungguhnya adalah berkat yang dari Abraham itu, ya saudara, baru muncul ketika ada Tuhan yang memberi berkat kepada Abraham. Baru kata itu muncul, berkat. Di mana-mana pun nggak ada kata itu, berkat itu, blessing itu, ya. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengangkat kita, roh kita, jiwa kita, sehingga kita punya level roh. Nah, kalau engkau punya level Roh Kudus, begitu saudara, engkau akan menjadi seperti Yesus. Bertemu dengan orang gila misalnya, yang nggak takut, orang gilanya didoakan, ya, dia sembuh begitu. Bertemu dengan badai besar begitu, ya, dia berjalan di atas air, dia bilang kepada badai, tenanglah, teduhlah, ya. Nggak seperti engkau, ya, baru ketemu panas, baru ketemu hujan dikit aja udah flu begitu, ya. Itu bukan level roh begitu, saudara, ya. Level roh itu adalah engkau memiliki berkat Abraham, engkau memiliki jaminan keselamatan begitu, engkau memiliki berkat yang dapat engkau terima, saudara. Ini dia, beda sekali, saudara. Kalau engkau hidup di bawah tanah begitu, saudara, ranting itu nggak akan bisa berbuah kalau dia ada di bawah tanah. Tapi kalau dia ada di atas tanah, dia bisa berbuah. Kalau engkau ada di atas, diangkat oleh Tuhan, diberi level roh itu, saudara, engkau akan punya kedudukan yang tinggi di bawah daripada si iblis, kuasa jahat, dan segala sakit penyakit. Tapi level roh ini harus bekerja bersama dengan firman. Nah, ini dia, penting sekali, ya.
Roh Kudus tanpa firman, maka itu dia tidak akan bisa bekerja. Tapi Roh Kudus bersama dengan firman, itu kekuatannya dahsyat. Maka kita lihat bersama-sama tadi, kamu akan, Galatia pasal 3 tadi ya, Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, ketika roh yang dijanjikan itu datang kepada kita, menurut Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kita menerima kuasa. Kita menerima kuasa. Wah, luar biasa saudara ya. Jadi roh yang dijanjikan itu diberikan kepada kita pada saat kita percaya. Saudara percaya Yesus, ya, kemudian saudara dibaptiskan, saudara diberikan Roh Kudus, saudara. Dan oleh Roh Kudus itu kita memiliki kuasa. Ya. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi. Coba lihat Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Ditampilkan di sana. Ketika engkau punya roh, Roh Kudus tinggal dalam dirimu, engkau bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Tanpa roh itu nggak ada orang bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Coba perhatikan, ada orang-orang di sekitar kita yang belum punya Yesus, belum punya Roh Kudus dalam dirinya, dia nggak akan bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Saya sering bertemu dengan banyak orang seperti itu. Coba kamu bilang, saya bilang, Yesus adalah Tuhan. Oh enggak, dia adalah Nabi doang, begitu. Nggak bisa dia ngomong Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena nggak punya Roh Kudus. Tapi kalau orang itu punya Roh Kudus, dia itu akan menerima kuasa. Nah, ini ayat yang ke-8 ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Roh Kudus turun kepada kita, kita menerima kuasa, saudara ya. Dan Roh Kudus datang kepada kita itu karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Iman kita kepada Yesus, dan Yesus itu memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan bersama dengan Roh Kudus itu kita menerima kuasa. Menerima kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi. Saksi di mana? Di Yudea. Yudea itu apa? Di keluarga kita. Di Yerusalem, Di Yerusalem itu keluarga kita. Baru di mana lagi? Di Yudea. Di Yudea di mana? Di gereja kita, ya. Lalu di mana lagi? Di Samaria. Samaria di mana? Di lingkungan kita. Lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di seluruh dunia sana. Nah, jadi saudara, kita harus menjadi saksi. Engkau sudah punya Roh Kudus membawa engkau naik, ya saudara. Yesus Kristus memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita naik level, begitu ya. Engkau naik level, perlu naik level. Sekolah kan perlu naik level ya. Nah, demikian juga begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan ya. Tidak lagi dibawa, saudara. Tidak lagi di tanah, begitu. Tidak lagi di dunia dosa, begitu. Tapi diangkat oleh Tuhan ya. Untuk apa? Untuk kita masuk ke dalam levelnya Tuhan, level roh, level kelimpahan, level berkat, level kesembuhan, level mujizat. Itu levelnya Tuhan. Itu di atas itu. Supaya bisa berbuah, begitu ya. Supaya dia bisa berbuah, dia harus diangkat. Rantingnya perlu diangkat, begitu. Nah, dan untuk mengangkat itu diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi. Tapi untuk kuasa itu bisa bekerja, maka itu harus ditopang dengan firman. Firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu harus dideklarasikan, gitu saudara ya. Harus dideklarasikan. Kalau engkau misalnya katakanlah sakit, loh saya ini sudah di level atas, level roh. Kalau saya sakit, engkau harus topang dengan firman. Firman Tuhan berkata apa? Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh, bukan akan, tapi telah sembuh. Berarti sudah sembuh. Maka itu firman bersama dengan Roh Kudus itu sangat powerful, begitu saudara. Akan menghasilkan buah. Nah, demikian juga kalau engkau kekurangan, Roh Kudus berkata, Yesus berkata, aku sudah memberikan engkau berkat Abraham. Roh Kudus sudah mengangkat kita di level roh. Nah, kalau kita, tapi kok masih kekurangan? Nah, ini harus ditopang dengan firman. Firman Tuhan bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Wah, kekayaan dan kemurahannya. Ini dia.
harus ditopang dengan itu. Jadi untuk berbuah itu selain ada matahari, ya kan, kalau ranting itu selain ada matahari, dia juga perlu air. Air ini ya, terima kasih. Baru bilang air, waduh, ini Olan ini sangat peka ya. Beruntunglah seorang perempuan yang memiliki suami seperti Olan. Makasih Olan, Tuhan berkati. Jadi artinya itu ranting itu dia berbuah ya, ada matahari dari atas ya kan, ada air, ada pupuk ya kan. Nah demikian juga kita itu bisa berbuah, ada kuasa Roh Kudus, kita sudah diangkat level begitu, dan kita menerima makanan rohani yaitu firman. Nah, firman itu harus diucapkan, dideklarasikan begitu. Kalau engkau tidak ucapkan firman Tuhan, engkau berkata, aduh iya, saya kekurangan, saya miskin, saya bodoh, aduh saya penyakitan. Wah, saudara, engkau bukan ucapkan firman, engkau ucapkan perkataan si iblis. Bagaimana mau berbuah? Bagaimana mau jadi saksi? Nggak bisa, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya harus ada firman keluar di mulutmu. Dan firman itu harus diucapkan terus, diucapkan terus, diucapkan terus. Setiap kali saya lihat Pak Yapi main gitar, saya selalu teringat ucapan firman yang dia selalu ucapkan. Saudara, diucapkan terus ya. Pak Yapi ucapkan tiap hari. Dan saudara tahu dapat rumah. Haleluya, amin. Jadi anak muda di sini yang nggak pernah punya rumah, yang belum punya rumah, ucapkan firman, dapat rumah. Belajar nih dari Opa Yapi, itu kesaksian yang bagus sekali ya. Dapat firman, firman itu makanan rohani sehingga menghasilkan buah. Jadi maka mulai sekarang firman Tuhan ya berkata, kita semua dapat menerima berkat Abraham. Berkat yang dijanjikan kepada Abraham sampai kepada kita oleh karena iman kepada Yesus. Dan Yesus memberikan kita Roh Kudus dan memberikan kepada kita firman. Dan Roh Kudus dan firman itu harus kita gunakan. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak berbuah. Mau berbuah semua? Amin. Maka harus terima Roh Kudus. Amin. Dan pakai firman. Opa Yapi udah muncul ya. Berapa lama ucapan firman dapat rumah? 2 tahun 6 bulan. Ada yang betah ucapin 2 tahun 6 bulan tiap hari. Tiap hari Pak Yapi ya. Tiap hari dan dapat rumah. Amin. Mau punya rumah semua? Amin. Ucapkan firman. Ucapkan firman. Dan firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja, membawa hasil, buah. Sehingga kita lebih banyak berbuah. Amin. Demikian suara gembala pagi ini, Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan firman suara gembala ini kepada anak-anak-Mu. Dan biarlah suara gembala ini menguatkan, memberkati mereka. Mengingatkan mereka bahwa kami semua punya pedang roh, yaitu firman Allah yang bekerja bagi kami. Dan kami punya Roh Kudus yang mengangkat level kami dari level dunia kepada level surgawi, dari level dosa kepada level kesucian, kekudusan dari Tuhan, dari level dunia roh jahat kepada dunia Roh Kudus, level bumi kepada level surga, di mana ada kelimpahan berkat Abraham yang kami terima, yaitu keselamatan, yaitu mujizat, yaitu kesembuhan, yaitu pertolongan Tuhan, yaitu kelimpahan dari Tuhan. Kami mau terima itu